Halo teman-teman, apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Sekarang tanggal 15 November 2024. Wah, ini banyak cerita teman-teman saya hari ini ya, karena ini menyangkut timnas Indonesia. Jadi, aduh, agak berat juga ya saya menceritakannya teman-teman. Tapi kita harus optimis ya. Karena tadi malam telah berlangsung dua pertandingan ya. Yang pertandingan pertama Arab Saudi ketemu Australia membuat Indonesia agak-agak tenang. Tapi pertandingan kedua, aduh Bahrain ketemu Cina ini membuat Indonesia semakin terpuruk paling bawah teman-teman. Jadi Cina berhasil mengalahkan Bahrain 1-0. Ini yang membuat Indonesia di ujung ya teman-teman, menjadi paling bawah di urutan grup. Apa yang bisa kira-kira Sintayong dan timnas Indonesia lakukan untuk mengubah ini semua, teman-teman? Jadi hari ini Indonesia di bawah Bahrain. Ya. Indonesia akan ada pertandingan nanti malam. Ya. Kita lihat ya teman-teman, Indonesia memiliki 3 poin, ketemu tim paling kuat di grup ini, yaitu Jepang. Ada dua pilihan, Indonesia kalah, Indonesia seri, Indonesia menang ya, tiga pilihan. Kalau Indonesia kalah, Indonesia menghuni paling dasar. Indonesia Sri itu pun Indonesia masih di bawah. Indonesia menang, Indonesia naik ke empat kelompok kedua. Ya, empat kelompok kedua itu artinya ada Cina, ada Australia, ada Arab Saudi, ada Indonesia. Kalau Indonesia bisa menang, apakah Indonesia bisa menang? Pertanyaannya. Ya, apakah Indonesia bisa menang melawan Jepang malam ini? Itu teman-teman ya. Jadi berat bagi Indonesia kalau dilihat dari keadaan hari ini. Karena Cina membalikkan keadaan. Ya. Cina membalikkan keadaan dengan mengalahkan Bahrain, teman-teman. Ini, wow, ini. Tapi Indonesia masih ada, teman-teman, beberapa pertandingan yang lain. Di antaranya di kandang ketemu Cina, di kandang ketemu Bahrain nanti ya. Tapi jangan anggap remeh Cina hari ini. Cina sedang on fire mentalnya karena dia bisa rebound. Ya, dia bisa rebound teman-teman. Jadi mentalnya terangkat. Jadi bola itu nggak apa kemenangan itu bisa menambah berapa persen dari kemenangan lagi gitu. Biasanya seperti itu karena mentalnya itu sudah mental menatap kakinya di lapangan itu mantap gitu. Nah, Cina sekarang sedang dirasakan itu teman-teman on fire. Itu berasal dari kemenangan melawan Indonesia. Nah, begitu melawan Bahrain berhasil mengalahkan Bahrain. Ya, salah satunya seperti itu teman-teman. Kalau Indonesia nanti bisa mengalahkan Jepang, sama Indonesia juga mentalnya terangkat ya bisa mengalahkan Jepang, berarti dengan bermain ketemu Arab Saudi Indonesia akan lebih mantap lagi. Nah ini tantangan yang besar yang harus diotak-atik ya, yang harus diotak-atik oleh Sintayong. Jadi Sintayong harus mengotak-atik nih teman-teman ya, mengotak-atik strategi apa. Kelemahan Jepang itu harus dibaca, gimana nih kelemahan Jepang tim yang dibawa ke Indonesia hari ini. Itu teliti sekali ya teman-teman ini permainan yang sangat teliti. Ya, makanya Jepang itu berlatihnya aja nggak ada yang boleh lihat, ya, ditutup kain hitam teman-teman, jadi nggak ada yang boleh lihat. Nah, Indonesia harus benar-benar presisi ya kali ini teman-teman kalau ingin mengalahkan Jepang. Jepang sekali ini bagus, kecepatannya bagus, kerjasamanya bagus, kerja kerasnya juga bagus ya. Itulah Jepang. Indonesia harus punya terobosan, penetrasi yang benar-benar tidak dipikirkan oleh Jepang. Ini rumusnya ya. Harus punya penetrasi yang jitu jika ingin mengalahkan Jepang. Penetrasi itu artinya Jepang biasanya pakai 3-2-3-1 ya dia biasanya teman-teman. Jadi eh, Indonesia harus bisa passing-passing yang miss dari pertahanan Jepang nih. Jangan permainan biasa-biasa saja kalau lawan Jepang ingin menang ya. Nah kalau ini bisa memenangkan Indonesia di kandang, wah mental Indonesia saya yakin libas semua nanti lawan-lawannya. Ya, karena mentalnya sudah terbentuk, saya kalahkan grup yang paling kuat,
dengan percaya diri. Jadi Sintayong bisa menetapkan tim starting 11 yang terbaik ya. Makanya ini ujian buat Sintayong teman-teman. Karena memang hari ini Indonesia berada yang paling bawah ya dengan menangnya Cina terhadap Bahrain. Indonesia sekarang berada bukan kelima lagi, keenam. Ya, ini yang apa namanya yang menjadi apa yang saya sendiri aja terasa loh teman-teman, gara-gara Cina menang lawan Bahrain. Waduh, kita terbawa. Kok bisa ya kita terbawa? Nah ini berawal dari dua pertandingan yang kita lewati, Bahrain dan Cina kemarin. Berawal dari kesalahan sedikit itu teman-teman. Kesalahan sedikit, ya ibarat peribahasa ya, nilai sedikit merusak susu sebelah enggak. Kesalahan eksperimen sedikit merusak posisi Indonesia hari ini. Itu teman-teman ya. Oke, analisanya enggak panjang-panjang, mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman, analisa apa adanya ya, saya enggak ada gimmick-gimmick apa-apa teman-teman ya. Jadi saya analisanya murni hari ini bahwa banyak pendukung timnas yang sebenarnya agak kaget dengan kemenangan Cina terhadap Bahrain, membuat kita paling bawah, tapi saya yakin supporter timnas Indonesia nggak mau tertekan, harus memberikan semangat buat tim kesayangan ya, tim Indonesia yang sedang on fire juga, sedang ingin bangkit juga. Timnas Indonesia hari ini mudah-mudahan bisa melawan raksasa Asia yaitu Jepang dan bisa memenangkan pertandingan. Kita harus positive thinking, harus semangat, harus teliti, harus presisi ya. Kita berikan supportnya. Update terus teman-teman berita-berita yang lain di Buat Makan TV. Sampai jumpa.